Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengukuran besaran dan satuan. Disusun oleh Olivia Milio Tongkoto, NIM 220130056. Kata pengantar. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta karunia-Nya yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini. Saya dimudahkan dalam setiap langkah, terutama dalam penyusunan jurnal dengan judul pengukuran besaran dan satuan. Maksud dari penyusunan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari pengukuran besaran dan satuan. Akhir kata, dengan segala keterbatasan saya selaku penulis, selalu menyadari bahwa jurnal ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang dapat membangun guna menyempurnakan penulisan ini pada kesempatan berikutnya. Harapan saya semoga jurnal ini dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan bagi pembaca, khususnya di dunia teknik sipil. A. Pendahuluan. Dengan mempelajari jurnal ini, Anda akan lebih terampil menerapkan konsep-konsep yang ada di dalamnya ke dalam pembelajaran di kampus. Untuk memahami berbagai gejala alam, baik dalam skala mikro maupun makro, diperlukan pemahaman akan besaran-besaran. Bagaimana besaran tersebut diukur, bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya, alat apa yang diperlukan, bagaimana metode mengetahuinya, semua adalah penting untuk diketahui. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada jurnal ini Anda akan mempelajari berbagai besaran dalam fisika dan bagaimana cara mengukur dan menyatakannya. Setelah mempelajari jurnal ini, Anda diharapkan memiliki kompetensi menjelaskan besaran, satuan, dan pengukuran. Serta lebih khusus lagi, Anda diharapkan dapat membedakan besaran pokok dan besaran turunan, menurunkan satuan dan dimensi besaran turunan, menggunakan konsep angka penting dalam pengukuran dan perhitungan, serta menganalisis dimensi suatu besaran. B. Isi 1. Besaran dan satuan. Untuk menyatakan suatu besaran, misalnya panjang, diperlukan satuan karena bila kita hanya menyatakan panjang meja ini 25 saja, akan membingungkan bagi penerima informasi ini. Apakah 25 meter, 25 cm, atau 25 jengkal. Dalam hal ini, meter, sentimeter, atau jengkal tangan disebut satuan. Karena kalau panjang meja tersebut 25 meter, itu berarti bahwa panjang meja tersebut adalah 25 kali dari panjang 1 meter. Sedang pendefinisian 1 meter adalah hasil kesepakatan atau perjanjian. Demikian pula untuk besaran-besaran lainnya selalu dibutuhkan satuannya. Jumlah besaran dalam fisika ini banyak, karena itu akan diperlukan banyak sekali satuan. Hal ini akan merepotkan dalam pendefinisian sistem satuannya. Namun karena ternyata dari besaran-besaran fisika yang banyak itu ternyata banyak yang terbentuk dari besaran-besaran tertentu yang sejenis, maka satuannya pun sering dinyatakan melalui besaran-besaran pokok tersebut. Besaran yang dapat dibentuk dari besaran-besaran lain disebut sebagai besaran turunan. Sedangkan besaran-besaran tertentu yang membentuk besaran turunan disebut besaran pokok. Misalnya, besaran volume merupakan perkalian dari panjang, lebar dalam kurung besaran panjang juga, dan tinggi dalam kurung besaran panjang pula. Maka volume tersebut merupakan besaran turunan yang dibentuk dari perkalian 3 besaran pokok panjang, sehingga satuannya pun dapat dinyatakan dengan meter kubik atau sentimeter kubik. Satuan untuk suatu besaran sesungguhnya dapat ditetapkan sembarang sesuai kebutuhan. Besaran panjang dapat dinyatakan dalam satuan jengkal, sentimeter, kaki, dan lainnya. Namun pemakaian satuan yang bermacam-macam akan menimbulkan banyak kesukaran. Pertama, kita perlu banyak mendefinisikan beragam alat ukur. Kedua, akan mengundang kerumitan saat mengkonversi dari satuan ke satuan lainnya. Misalnya dari jengkal ke sentimeter atau ke meter, dan kesulitan-kesulitan lainnya karena tidak adanya keteraturan konversinya. Karena itu dalam dunia ilmu pengetahuan digunakan satuan standar yang disepakati secara internasional. 1. Besaran pokok.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Berikut tabel 1 besaran pokok dalam sistem internasional. Ada 7, yang pertama panjang, kedua massa, ketiga waktu, selanjutnya kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Dalam tabel ini sudah ada lambang satuan serta lambang satuannya. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Tabel 2, contoh-contoh besaran turunan. Di sini sudah ada 7 contoh besaran turunan, yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, dan daya. Dalam tabel ini sudah ada lambang satuan dan lambang satuannya. Bisa dilihat dalam slide. Kita lanjut yang kedua, yaitu pengukuran. A. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan, di antaranya adalah akurasi, atau adalah kemampuan alat ukur untuk memberi hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Kemudian presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang ketiga, sensitivitas adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Yang terakhir, kesalahan atau error adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. B. Pengukuran besaran. Pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang dapat menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, pengukuran besaran massa dapat menggunakan neraca. Dan terakhir, pengukuran besaran waktu dapat menggunakan stopwatch. Demikian presentasi saya. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, akan saya perbaiki di video selanjutnya. Terima kasih.